Silakan duduk kembali. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya agar acara ini berjalan dengan lancar, maka selanjutnya adalah doa. Doa akan dipandu oleh Bapak Bambang Purwanto SKM MKes. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang saya hormati, izin memimpin doa dalam agama Islam bagi saudara-saudaraku yang beragama lain agar dapat berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu serta memohon ridho dan inayah-Mu pada saat yang berbahagia ini, kami berkumpul bersama dalam acara orientasi pertolongan pada luka psikologis bagi tenaga kesehatan. Harapan kami kepadamu ya Allah, berikanlah kemudahan dan kelancaran di setiap kegiatan yang akan kami jalani. Jadikanlah usaha kami ini sebagai bagian ibadah kepada kamu, menjadi bakti kami kepada nusa dan bangsa, serta sebagai pertanggungjawaban kami atas amanah ilmu yang telah Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, yang Maha Pengasih yang tidak pernah pilih kasih, yang Maha Tahu meski tidak diberitahu, Zat yang Maha memiliki ilmu. Dengan acara pertemuan ini, kami mohon kepadamu, ya Allah, kelapangan hati dan keterbukaan pikiran, agar kami dapat menjalankan amanah sebagai ASN yang berakhlak di seluruh negeri ini. Berikanlah kami semua kekuatan dalam meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat, agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Jadikanlah saudara-saudaraku yang hadir di alwa ini orang-orang yang selalu bersyukur dan tafakur, bukan orang-orang yang kufur dan takabur, orang-orang yang baik hati, rendah hati, bukan orang yang tinggi dan iri hati. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kesalahan kami, kesalahan kedua orang tua kami, kesalahan keluarga kami, kesalahan para pemimpin kami, kesalahan para rekan-rekan kami yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Rabbana habla lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wadhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghafar, Ya Rabbal Alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalatu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Bapak Ibu yang kami hormati, beranjak pada acara selanjutnya adalah sambutan dan arahan dari Direktur Kesehatan Jiwa kepada Dr. Gigi Erven Syafid Tohang MFIT PhD. Kami persilahkan. Terima kasih Risa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, saya sebenarnya sudah buka kamera ya. Tapi ini karena di dalam kendaraan sepertinya terlalu gelap ya. Sudah nyalain lampu juga. Nah ya, ini dia. Ya, mohon maaf kalau memang tidak bisa terlihat dengan baik.
Yang kami hormati rekan-rekan kerja pengelola program kesehatan jiwa di Dinas Kesehatan Provinsi, para pejuang-pejuang kesehatan jiwa, pengelola program kesehatan jiwa di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di seluruh Indonesia. Kalau ada teman-teman dari Puskesmas juga di sini, kemudian narasumber dari IPK Indonesia dan juga dari CPMH UGM, moderator dari IAKMI dan juga PPP KMI, Bapak Ibu peserta dan juga panitia yang kami banggakan. Berpantun dulu ah. Bertemu teman lama yang jarang bersua, Cakep, ternyata dia sudah bergelar sarjana hukum. cakep. Assalamualaikum kawan-kawan semua, semoga bibir selalu berhias mengulum senyum. Satu lagi Tepuk tangan dulu Bapak Ibu sekalian. Makasih. Duduk di meja sambil makan. Cakep, Pemandangannya hutan ilalang. Tadi kayaknya enggak cakep. ya. Gedung-gedung semua ya, nggak ada hutannya. Beribu terima kasih kami haturkan teruntuk saudara-saudari yang telah datang dan juga tentunya pada saudara-saudari yang join bergabung lewat daring. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu mari kita selalu menjadikan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya pada malam hari ini, malam-malam ya. Mohon maaf kita dapat berkumpul secara luring dan juga tatap muka untuk dan juga teman-teman yang daring mengikuti orientasi pertolongan pertama pada luka psikologis atau kita kenal nanti itu menjadi P3LP pada untuk teman-teman pengelola program kesehatan jiwa di Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia secara hybrid ya. Baik, semoga teman-teman yang semua sudah menikmati makan malam tentunya nih, baik itu di Hotel eh, Royal Kuningan. Tadi saya sempat bersua juga dengan teman-teman yang ada di sana, menikmati bersama. Hanya memang mohon maaf harus ke agenda lain juga sambil menuju ke Bogor gitu ya. Eh, Berharap memang kita nanti bisa ketemu lagi di besok atau lusa untuk bisa diskusi lebih dalam lagi karena eh, sangat yakin teman-teman ada perubahan-perubahan gitu ya dan ada teman-teman yang baru baru bergabung dengan SOTK yang baru mungkin dari P2P pindah ke Kesmas dan seberapa banyak kita yang sudah masuk ke Kesmas ini tentu kami ucapkan selamat datang di Kesmas. Dan mari cepat kita mengadaptasikan diri dan juga belajar banyak hal semua tentang kesehatan jiwa yang tentunya dalam diskusi nanti kita bisa diskusi lebih banyak apa yang harus dilakukan, apa yang saat ini harus dikerjakan dan sebagainya. Tapi mohon maaf kalau topik kita malam ini memang terkait dengan pertolongan pertama pada luka psikologis. Namun sangat terbuka untuk 3 hari kita ketemu, kita juga akan mendiskusikan banyak hal. Baik, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang saya banggakan, sebagaimana yang sudah kita semua ketahui dan perlu dijadikan perhatian, permasalahan dan situasi kesehatan di negara kita ada di setiap siklus kehidupan. Situasi kesehatan tentunya, mulai dari saat seorang ibu mengandung, bersalin, masuk masa nifas, ketika fase bayi, balita, masa kanak-kanak, memasuki usia remaja, usia reproduksi, sampai menginjak lansia. Dan kesehatan yang kita bicarakan di sini tentunya tidak hanya secara fisik, namun juga termasuk kesehatan mental atau kesehatan jiwanya. Nah, saat ini kecenderungan gangguan jiwa mengalami peningkatan dalam beban sebuah negara maupun di global. The Lancet Commission on Global Mental Health and Sustainable Development itu menekankan bahwa kesehatan jiwa itu sebagai hak asasi yang fundamental dan esensial, penting dalam pembangunan negara. Nah, sejalan dengan itu, teman-teman juga ketahui dan mengikuti
sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, bahwa setiap orang berhak untuk hidup sehat secara fisik, jiwa, dan juga sosialnya. Bahkan di dalam pendefinisian kesehatan jiwa di undang-undang tersebut dikatakan itu adalah kondisi di mana seseorang, individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan juga sosialnya, sehingga seorang individu tersebut menyadari kemampuan dirinya sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Ini harus kita pahami. Kemudian kita lihat tentunya item-item ataupun faktor-faktor yang tadi yang memang harus dimiliki sehingga memenuhi kriteria yang disebut dengan sehat jiwa. Nah, jika melihat kondisi di lapangan secara nyata, secara real, masih diperlukan upaya dan kerjasama dari berbagai sektor untuk seluruh rakyat Indonesia dapat terpenuhi haknya akan kesehatan. Kita lihat saja Global Burden Disease tahun 2029 menunjukkan bahwa gangguan jiwa menjadi penyebab kedua yearly with disability. Di tahun yang hilang akibat dari kecacatannya, di Indonesia itu di urutan kedua, kemudian ada 3 gangguan jiwa dengan prevalensi tertinggi. Jadi kalau tadi itu dari Global Burden Disease, dia mengatakan gangguan jiwa itu adalah penyebab kedua untuk kecacatan. Kemudian kita lihat gangguan yang mana yang disebutkan di sana. Yang terbanyak ternyata yang prevalensinya tertinggi ada 3, yaitu depresi, kecemasan, ansietas, dan juga skizofrenia. Nah, data ini juga lah yang menjadi dasar pemerintah, dasar Kementerian Kesehatan menetapkan 3 kemampuan ini harus tuntas dilaksanakan di pelayanan primer. Dalam hal ini oleh tenaga kesehatan di puskesmas. Ditambah NAPSA tentunya, jadi 4 kemampuan. Jadi sangat evidence based, sangat berdasarkan data gitu ya. Nah tadi kita lihat data Global Burden Disease ya. Nah sekarang kita coba lihat lagi data prevalensi penyalahgunaan NAPSA yang juga cenderung mengalami peningkatan. Dan saat ini kita juga berhadapan dengan maraknya kasus self-harm, melukai diri sendiri, hingga bunuh diri di level masyarakat. Nah, kurangnya literasi kesehatan jiwa, keterbatasan akses layanan kesehatan jiwa, masih tingginya stigma dan diskriminasi dalam penanganan masalah dan gangguan jiwa ini menjadi tantangan yang harus kita hadapi bersama. Rekan-rekan kerja yang kami banggakan, melihat besarnya permasalahan kesehatan jiwa ini, maka perlu upaya kesehatan jiwa yang proaktif, komprehensif, terintegrasi, dan juga berkesinambungan. Mulai dari tingkat pusat sampai di seluruh daerah, serta melibatkan peran serta aktif dari seluruh komponen masyarakat. Nah, selaras dengan transformasi sistem kesehatan, maka upaya kesehatan jiwa saat ini difokuskan pada upaya promotif dan upaya preventif, tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Nah, dalam upaya promotif dan preventif, intervensi di setiap siklus kehidupan dapat menjadi jalan untuk mencegah terjadinya gangguan jiwa dengan fokus pada populasi yang sehat dan juga populasi yang sudah berisiko. Nanti teman-teman habis ini akan bisa melihat penjelasan yang apa tadi yang saya sampaikan. Nanti batasan yang sehat, yang berisiko, kemudian yang gangguan, nanti juga akan disampaikan. Kemudian dengan saya sudah memaparkan kondisi-kondisi yang ada. Tentu menjawab tantangan ini, pemerintah melalui Direktorat Kesehatan Jiwa Kementerian Kesehatan sejak tahun lalu
sebenarnya sudah berproses untuk menyusun suatu intervensi yang dapat diterapkan untuk memberikan bantuan atau dukungan pada populasi berisiko yang mengalami masalah kesehatan jiwa, yaitu pertolongan pertama pada luka psikologis. Selanjutnya nanti kita bisa kenal istilahnya adalah dengan P3LP. Nah, luka psikologis ini adalah bentuk rasa tidak nyaman akibat adanya stresor. Nah, P3LP ini merupakan dukungan untuk mengurangi tekanan akut setelah terjadinya stresor, sehingga tidak terjadi dampak-dampak negatif yang berpotensi muncul. Juga P3LP ini menilai adanya kebutuhan akan perawatan kesehatan jiwa yang lebih lanjut, yang tentunya yang dibutuhkan oleh seseorang tersebut. Nah, oleh karena itu, P3LP ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk menangani masalah-masalah kesehatan jiwa sehari-hari yang ditemukan di lingkungan, di teman kantor, di teman di kampus, di sekolah, di masyarakat, di teman pengajian, dimanapun di komunitas. Dan seperti halnya bisa kita membayangkan P3K untuk penanganan masalah medis di awal. Tentunya ada pertolongan pertama yang bisa ditolong, yang bisa dilakukan sebelum tentunya pertolongan lebih lanjut diberikan oleh profesional. Dan kita harus bisa membayangkan profesional kesehatan jiwa itu juga sangat terbatas. Kalau kita melihat psikiater hanya 1.200 di negara kita, psikolog klinis hanya 3.000, 4.000, perawat jiwa hanya 14.000. Tentunya ada yang bisa kita bantu dalam pertolongan pertamanya, itu tentu sangat akan membantu menolong seseorang tersebut, menolong siapapun, menolong diri sendiri duluan, terlebih dahulu, kemudian menolong orang lain untuk hal yang mencegah mereka sampai kepada kondisi yang lebih berat tentunya. Nah, P3LP ini dilakukan melalui prinsip 3L aslinya, bahasa Inggrisnya, kemudian kita terjemahkan jadi 3M. Yang pertama adalah look atau memperhatikan, melihat dan mengamati kebutuhan dan tanda gejala dan kerentanan masalah kesehatan jiwa. Yang kedua, listen, mendengarkan secara aktif tentunya, penuh empati. Dan ketiga, link adalah menghubungkan, memberikan informasi dan juga menghubungkan individu dengan bantuan sesuai kebutuhan. Nah, sasaran yang menerima P3LP adalah seluruh masyarakat. Sedangkan yang memberikan P3LP adalah kita sebut dengan first aider. Atau ya, kalau di sini disebut secara resmi adalah first aider. Anggap saja bahwa ini adalah orang yang memang orang yang pertama menolong, orang yang pertama mendengarkan, yang menghubungkan, sehingga baik itu adanya di lingkungan pendidikan, baik itu adanya di tempat kerja, baik itu first aider yang ada di masyarakat. Kemudian first aider di lingkungan pendidikan itu bisa guru BK tentunya, atau wali kelas, kemudian orang tua atau orang wali, juga dosen, konselor sebaya, pendidik sebaya, siswa, mahasiswa, kemudian tempat kerja, itu bisa P3K ya, tim P3K, bagian HRD-nya atau OSDM-nya, dan juga pekerja itu sendiri. Nah, sedangkan first aider di komunitas, itu bisa tokoh masyarakat, tokoh agama, kader, komunitas hobi, komunitas sosial, dan juga kelompok remaja ataupun pemuda, dan lain-lain tentunya. Bapak Ibu sangat paham kelompok-kelompok yang ada di wilayah kerja kita masing-masing. Rekan-rekan kerja dan Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai salah satu upaya untuk memberikan kemudahan dalam mempromosikan dan dukungan kepada pemberi P3LP atau first aider, Direktorat Kesehatan Jiwa saat ini sudah menyusun buku saku untuk first aider yang kita bagi sesuai dengan sasaran-sasarannya gitu ya. Menjadi buku saku untuk first aider di sekolah. Sekolah ini juga ada yang khusus PAUD atau TK, ada khusus untuk sekolah dasar, ada khusus untuk sekolah menengah.
SMP atau SMA. Nah, kemudian ada first aider atau buku saku untuk first aider di kampus dan juga untuk first aider di tempat kerja. Tadi di masyarakat juga ya. Kemudian setelah penyusunan buku saku, dilakukanlah peningkatan kapasitas bagi para first aider. Kami sangat mengharapkan dengan kegiatan orientasi P3LP pada malam hari ini dan 2 hari ke depan bagi pengelola program kesehatan jiwa di Dinas Kesehatan. Para pengelola program memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai program promosi kesehatan jiwa, khususnya terkait P3LP, dalam penerapannya di berbagai setting, di berbagai sasaran, dan dapat melakukan monitoring serta evaluasinya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, kami memohon partisipasi aktif daripada teman-teman pada kegiatan orientasi P3LP ini dan dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dalam tugas dan kehidupan sehari-hari. Jadi saat ini sudah tersampaikan kepada teman-teman sekalian yang tentunya ini menjadi tugas kita bagaimana menyebarluaskannya. Dan kabar baik hari ini tadi didapatkan dari Dr. Lucy dan juga teman-teman bahwa ini pelatihan bagi teman-teman di petugas kesehatan di seluruh Indonesia tentunya sudah bisa diakses lewat MOOC, lewat pelataran sehat, LMS. Nanti di mana websitenya nanti akan disampaikan. Dan seluruh apa yang saya sampaikan tadi, lebih detailnya akan disampaikan lagi oleh para narasumber yang akan dimonitori juga oleh para moderator yang luar biasa. Dan tentunya apa yang kami sampaikan berharap bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga bisa menolong saudara kita di lingkungannya, di komunitasnya, yang nantinya apa yang kami sampaikan tadi permasalahan di depan itu bisa berkurang, bisa terbantu, sehingga hal-hal yang membutuhkan profesional lah yang bisa ditolong oleh teman-teman atau saudara kita yang profesional kesehatan jiwa. Itu saja yang akan kami sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan juga berpartisipasi dalam kegiatan orientasi ini. Agar kita bisa berlanjut ke agenda berikutnya, mari sama-sama kita memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan orientasi pertolongan pertama pada luka psikologis atau P3LP bagi pengelola program di Dinas Kesehatan secara resmi, secara bersama kita buka. Terima kasih, semoga kita semua senantiasa mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa dalam mewujudkan Indonesia sehat jiwa, SDM yang berkualitas dan tangguh, sehat fisik dan jiwanya, membawa negara kita menjadi negara maju. Wanita jelita menjadi biduan. Cakep. Bingung sejenak cari alamat. Cakep. Selamat berorientasi para tuan dan puan. Semoga acara ini membawa manfaat. Satu lagi makan pisang rebus di malam hari. Cakep. Mari terang bulan purnama. Mari Cakep. kita saling peduli, berikan P3LP bagi sesama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa ceria Bu Direktur. Baik, terima kasih Bu Direktur atas sambutan dan arahannya. Dan Bapak Ibu yang kami muliakan, selanjutnya adalah pengantar program P3LP oleh Dr. Lucia Maya Safitri Mars, selaku Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan Jiwa dan Kemitraan. Kepada Bu Lucia, waktu dan tempat. Dokumentasi dulu ya, baik. Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir secara daring, kita dokumentasi terlebih dahulu. Boleh di open gitu ya kameranya masing-masing. 27 slide. Mohon bersabar. Bapak Ibu, mohon izin berkenan sejenak membuka Zoom-nya. Ada sekitar 27, jadi luar biasa Bapak Ibu sekalian, ini prestasi dari teman-teman di bawah arahan dan bimbingan Ibu Direktur Kesehatan Jiwa, Dr. Gigi Fensya Sitohang,
pelatihan ini mendapatkan 15 CPL dan 15 SKP Budir. Luar biasa. Oke, kita mulai dengan hitungan 1, 2, 3 dan mohon tetap memberikan ini masih memakai icon avatarnya, mohon dibuka Bu sekalian. Ini bahwa kita menjadi saksi dan bukti arahan dari Direktur, kita adalah pejuang Keswa yang insya Allah membawa manfaat dan bermartabat buat ASN berakhlak. Oke, 1, 2, 3. Bagi yang belum membuka, mohon berkenan masih 19 slide lagi. Terima kasih, ada sebanyak 663 peserta Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bertahan sampai hari Rabu malam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Saudari Risa sebagai moderator. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir secara daring. Kami melihat masih sangat semangat ya. Kalau di WIB ini udah di 19.47, di waktu Indonesia Tengah di jam 8.47 dan di Indonesia Timur sudah jam 9.47 ya Bapak Ibu. Luar biasa, kami apresiasi sekali Bapak Ibu sekalian yang masih stay di layarnya masing-masing. Semoga senantiasa sehat dan Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu, maka selanjutnya akan ada pengantar program P3LP oleh Dr. Lucia Maya Safitri Mars selaku Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan Jiwa dan Kemitraan. Maka dari itu ya, waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Lucia. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Kayaknya asik dengan lemesnya ya, LMS. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, salam sejahtera Bapak dan Ibu sekalian. Gimana tadi makanannya, enak nggak? Kurang? Mau lagi? Eh, eh. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir ya. Mungkin yang dari Papua perjalanannya juga sudah sekian jam. Tadi mungkin dari pagi-pagi subuh juga sudah bangun. Dan ya tadi saya salut juga dengan yang ada di daring. Ya maaf Bapak Ibu yang dari kabupaten kota, kami belum sanggup untuk mengundang secara, maunya sih semuanya bisa luring gitu ya. Seru banget kali ya. 600 orang pengelola program jiwa provinsi kabupaten kota kalau bisa luring tuh keren banget. Tapi ya apa daya, ini juga sudah agak berdarah-darah memperjuangkan bisa luring karena kalau orientasi ngapain sih luring, daring-daring aja lah. Lebih hemat, tapi kan tetap beda rasanya ya Bapak Ibu. Iya apa iya? Nah, iya kan? Iya, ngelihat yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ini pada pejuang Keswa ini ya, yang masih setia.
Bapak Ibu, saya akan sedikit saja, mungkin materi ini juga sudah sering ya kami paparkan pada beberapa kali pertemuan terkait dengan P3LP yang sebelumnya mungkin hanya secara daring-daring saja, tapi alhamdulillah kita semua bisa berkumpul ya pada kegiatan secara luring di malam hari ini. Jadi memang Bapak Ibu kemarin mungkin sudah ada yang mengikuti kegiatan sosialisasi buku saku, ada yang ikut? Nah, sekilas-sekilas sambil-sambil ya. Nah, paling enggak dengar-dengar dikit lah gitu ya. P3LP-nya aja didengar-dengar gitu ya. Sosialisasi apa yang kemarin sudah dilakukan? Baru 2 hari yang lalu loh. Tempat kerja sama sip. Tuh, berarti ikut beneran nih. Ya, kampus dan tempat kerja. Jadi memang rencananya tadi disampaikan juga oleh Bu Direktur ya, kami paralel menyusun ada beberapa buku saku ya untuk yang di sekolah. Di sekolah itu dibagi 3, TK, PAUD, kemudian SD dan SMP SMA. Kemudian untuk di perguruan tinggi atau di kampus dan di tempat kerja. Ya, ini masih berproses juga untuk yang di masyarakat. Nah, tentunya sebelum kami melatih para first aider yang di masing-masing lokus tadi, ya Bapak Ibu sebagai pengelola kesehatan jiwa, punggayanya Keswa di daerah tentunya harus paham dulu gitu ya, sebelum melakukan supervisi, melakukan monitoring. Makanya yang kami utamakan adalah orientasi dulu kepada pengelola programnya. Baru nanti setelah ini kami akan orientasi memang langsung kepada user ya, kepada first aider di sekolah, kampus dan tempat kerja secara daring. Jadi saat nanti Bapak Ibu menerima undangan mengirimkan lagi ke sekolah, perguruan tinggi ataupun ke tempat kerja, Bapak Ibu sudah ada bayangan, oh seperti apa sih kegiatan untuk program P3LP ini. Baik, mungkin cepat saja supaya, karena nih biasanya udah agak-agak mengawang-awang gitu ya, udah setengah mimpi, setengah sadar. Ya, lanjut Mas Ucok. Ya, next aja. Next. Ya, ini tadi disampaikan juga oleh Bu Direktur ini di salah satu concern kita bahwa gangguan jiwa menjadi penyebab kedua your life disability. Lebih tinggi daripada penyakit jantung dan kardiovaskular serta diabetes mellitus. Nah, ini salah satu bahan advokasi nih, betapa pentingnya kesehatan jiwa. Ya, ini kondisi dari IHME tapi ini kondisi di Indonesia. Jadi kalau yang orang gembar-gembor juga, oh ini yang penting tuh PTM-nya, penyakit kardiovaskulernya. Tapi dari sisi tahun-tahun yang produktif yang hilang itu ternyata gangguan jiwa itu lebih besar. Dan yang 3 tertinggi ya mungkin hampir sama di tempat Bapak Ibu ya, kasusnya depresi, ansietas, dan skizofrenia. Ya, yang common yang sering terjadi. Next. Nah, ini data SKI 2023 yang mungkin sama-sama kita pertanyakan ya. Wah, kesannya nih program jiwa berhasil karena angkanya turun semua. Prevalensinya. Ya. 4 dari 1.000 rumah tangga memiliki ART dengan psikosis. Kalau masih ingat yang risk tahun 2018 berapa? Berapa per mil? 7 per mil. Kalau dipresentasekan 1,8% dulu ya prevalensinya. Nah, tapi yang muncul di Riskesdas kan, nah ini kalau kita lihat turun tuh dari 7 ke 4. Kemudian depresi. Depresi waktu itu Riskesdas berapa Bapak Ibu? Tahun 2018. Depresi itu 6,1. Sekarang jadi 1,4. Wah, kalau orang lihat keren juga ini. Program Keswa nggak ada duitnya tapi prevalensinya bisa turun. Jadi nggak usah dikasih duit aja gitu. Enggak juga kan ya. Kita lihat lagi karena ternyata kok kasusnya kalau ditemui justru meningkat, ada peningkatan gitu ya. Ya, tapi bagaimanapun juga ini sudah survei ini juga pasti sudah dilakukan juga sesuai kaidah-kaidah survei atau penelitian ya. Ya kita ambil sisi positifnya di sini kalau kita lihat tadi ya Bapak Ibu bisa lihat masing-masing ya dari masing-masing provinsi ya seperti ART ini yang paling tinggi malahan di Jogja ya. Ya, Jogja kok 9,3 paling rendah di Papua Selatan. Depresi paling tinggi Jawa Barat. Bu Anita nih biasanya Jawa Barat.
Oh, ganti. Ya. Kemudian, oh di Bali paling rendah. Orang Bali kayaknya happy terus kali ya, Bu Dermawati ya. 0,2 aja tuh depresinya. Jadi kita sering-sering aja ke Bali ya. Ah, ya, next. Kemudian yang memiliki masalah kesehatan jiwa ini sebenarnya sama dengan kalau Riskus 2018 adalah gangguan mental emosional. Kuesionernya sama, pakainya SRQ 20. Cuma kita tidak lagi menggunakan istilah gangguan mental emosional karena tuh berarti kan sudah gangguan padahal instrumen yang digunakan instrumen screening. Jadi kita di sini menyatakan memiliki masalah kesehatan jiwa yang sebelumnya di 2018 itu prevalensinya 9,8. Sekarang turun menjadi 2%. Ya. Masih yang tertinggi di Jawa Barat dan yang terendah di Bali. Kemudian masalah lain terkait dengan prevalensi bunuh diri. Ini tahun 2019 itu diperkirakan sebesar 2,55 per 100.000 penduduk. Targetnya menurun sepertiga di tahun 2030. Itu target SDGs-nya ya, angka kematian akibat bunuh diri. Ya kalau kita bandingkan ya dengan data yang ada Bapak Ibu ya estimasinya tadi dari IHME ini yang 2,5 per 100.000 itu ada sekitar 6.875. Tapi data kepolisian tahun 2023 1.350 dan data yang ada di Simkeswa hanya 167. Ya, mungkin karena bisa saja nih kita positif thinkingnya, oh soalnya kan karena bunuh diri nggak ditanggung, jadi seringkali mungkin yang terlaporkan adalah underlying disease-nya lah katakanlah ya penyakit yang lain sehingga tidak muncullah kausa kematiannya akibat bunuh diri. Dan memang tahun ini ya kami sedang mengembangkan untuk pencatatan dan pelaporan terkait bunuh diri, suicide registry. Lanjut, Mas. Kemudian, nah kalau kita lihat capaian nasional SPM, ya indikator kesehatan ODGJ berat capaiannya sudah 83,2%. Tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu semua. Oke. Walaupun targetnya berapa? 100%, tapi paling nggak udah mendekati lah ya. Kalau kita lihat, wah DKI sama Gorontalo nih. Ada DKI Gorontalo? Wah udah 100%, kasih plus lagi. Nah, mudah-mudahan segera menular ke yang lain ya. Nah, ini Sumatera Barat tinggal sedikit nih, 99,57. Ya, kalau untuk Papua Pegunungan, Papua Barat Daya mungkin karena baru juga ya. Saya yakin ini hanya terkait datanya sehingga belum tercatat masih 0%. Tapi walaupun cakupan SPM-nya sudah 83 sekian, ternyata masih banyak yang dikasung, masih banyak kasus pemangsungan. Ya, totalnya masih 1.591. Ya, Bapak Ibu tentu bisa melihat data di tempat Bapak Ibu masing-masing. Ada berapa sih kasus pasung di saya? Ya, mungkin sebagian besar repasung ya. Pemasungan kembali. Kalau dilihat, bukan kasus pasung yang baru. Ya, ini juga sedang kami analisa tentunya ya. Ini masalah-masalah yang kita lihat terkait kesehatan jiwa yang ada saat ini. Lanjut. Nah, ini menjadi section tersendiri di SKI 2023. Populasi dewasa muda ya, seringkali mengalami masalah kesehatan jiwa seperti depresi, penyalahgunaan narkotika dan juga adiksi internet. Kalau kita lihat di sini Indonesia menempati urutan yang ketiga atau 29% dari 21 negara dengan populasi usia 15 sampai 24 tahun yang mengalami depresi dan sedikit minat untuk melakukan sesuatu. Ya, dari data SKI juga 61% anak muda yang depresi dalam 1 bulan terakhir pernah berpikiran untuk mengakhiri hidup. Kami dapat beberapa anak magang. Ya, setiap anak yang magang, mahasiswa yang magang di Direktorat Keswa itu selalu kami screening SRQ 20. Dan hampir 90% nomor 17 dijawab ya oleh mereka. Ya, itu sangat memprihatinkan. Mungkin Bapak Ibu nanti kalau ada yang magang juga bisa di screening juga ya, di screen. Jadi ya ini ya hal yang menarik tapi sekaligus tentunya mengkhawatirkan di sini ya. Kemudian 1,7% anak muda yang tidak depresi pernah memikirkan untuk mengakhiri hidup. Data dari INM survei dari Indonesian
National Adolescent Mental Health Survey tahun 2021 yang dipublish tahun 2022, itu lebih dari sepertiga remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan jiwa. Ya, ada kecemasan, kemudian masalah terkait dengan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas dan juga depresi. Namun hanya 2,6% yang pernah mengakses layanan kesehatan jiwa di Pasienkes. Mereka justru kalau remaja ini lebih banyak mengakses di sekolah, layanan di sekolah. Nanti Bapak Ibu bisa lihat lengkap hasil surveinya. Masalah narkotika ini juga masih terjadi dan juga adiksi internet. Next. Ya, tentunya masalah-masalah tadi perlu ditanggulangi ya. Bisa dicegah, gangguan jiwa bisa dicegah. Kita memahami itu semua. Sehingga perlu intervensi di setiap siklus kehidupan agar dapat mencegah terjadinya gangguan jiwa di masa depan. Fokusnya adalah pada populasi yang sehat dan populasi yang berisiko. Kalau kita lihat, tadi disampaikan juga oleh Budir, ada 3 nih, populasi sehat, berisiko, dan yang poor mental health. Ya, atau itu yang bermasalah atau gangguan jiwa. Ini dari Lancet juga kami ambil. Nah, untuk populasi yang sehat, ya itu dilakukan pengasuhan positif. Ini kalau kita lihat ada di sini ya, positive parenting. Kemudian untuk yang populasi berisiko, ya pertolongan pertama pada luka psikologis, P3LP yang akan kita kupas tuntas sampai dengan 3 hari ke depan. Next. Next. Ya, kami sudah melakukan juga benchmark ya terkait dengan mental health first aid ini. Ya, jadi perpaduan antara mental health first aid dan psychological first aid untuk yang P3LP. Jadi dari di Malaysia, Australia, Arab Saudi, dan USA atau Amerika Serikat. Ya, ini kan sekarang kalau setiap program itu harus dicari benchmarknya dulu. Di luar seperti apa? Bisa tidak kita membuat sama dengan yang di luar minimal. Kalaupun nggak lebih minimal sama. Itu kan kalau Pak Menteri targetnya seperti itu. Ya, dan dari beberapa hal kalau kita lihat di sini penyedianya itu ada asosiasi, itu organisasi non profit gitu ya. Kemudian konsepnya juga ada yang melalui pelatihan, website, kemudian juga kampanye-kampanye. Dan ini kami coba adopt dan diskusikan dengan para pakar sehingga muncullah konsep terkait P3LP ini. Jadi intervensi P3LP fokusnya pada populasi yang berisiko untuk mencegah ya luka psikologis berkembang menjadi gangguan jiwa. Ya, kalau kita lihat mungkin Bapak Ibu juga familiar dengan piramida intervensi masalah kesehatan jiwa. Ya, yang paling dasar itu yang terjadi di masyarakat, ya hal-hal yang kita rasakan sehari-hari lah. Ya, di sini ada stres negatif atau masalah psikososial sehari-hari. Ini apa yang diberikan? Yaitu dukungan keluarga dan masyarakat atau komunitas. Termasuk P3LP ada di piramida yang paling bawah. Ya, kalau kita katakanlah stres dengan pekerjaan, beban kerja yang berlebihan, ini belum selesai lagi yang satu, pusat udah ngasih lagi yang lain, udah ngasih lah program ini, suruhlah laporan apa segala macam. Belum lagi dari pimpinan masih begini begitu, ya. Nah, ini kadang-kala ada yang biasanya bisa cerah ceria gitu, tiba-tiba menjadi muram suram gitu ya. Ini ada apakah gerangan? Ya, kalau itu didiamkan terus tadi, ya, itu bisa menjadi masalah kejiwaan. Dan disinilah tempatnya kita berikan tadi hal-hal kalau PFA bencana kan, kalau bencana kan sesuatu yang besar gitu ya, makanya ada di KJPS beda itu agak sedikit berbeda konteksnya. Kalau ini hal yang biasa terjadi sehari-hari, tapi kalau tidak ditangani, kemudian bisa menyebabkan masalah kejiwaan atau bahkan gangguan jiwa. Sama lah, makanya sering analogikanya dengan P3K ya, Bapak Ibu. Ya, kalau P3K kan apa sih yang biasanya di P3K itu? Hansaplas, apa ya? Apalagi, kalau luka ya. Kalau luka apa yang dilakukan? Nah, pertama bersihkan dulu lukanya. Nah, kemudian beri misalnya antiseptik atau tadi Band-Aid lah ya, nggak usah nyebut merek gitu kan katanya kan. Nanti dikira promosi. Ya. Sebelum kemudian kalau nggak membaik bawa ke Pasienkes. Ya, ke tenaga kesehatan. Nah, ini sama mental kita pun seperti itu gitu ya. Ada hal-hal yang itu menyebabkan, dan luka psikologis ini berbeda dengan, mungkin besok akan lebih dijelaskan oleh para ahlinya ya, beda dengan kayak inner child
atau luka batin, luka enggak sampai yang sedalam itu gitu ya. Gitu. Ya yang sama kan luka aja kan ada bisa luka lecet ya, ada yang luka memar sampai luka tusuk, luka robek gitu ya. Penanganannya kan juga beda-beda ya. Jadi di sini juga luka psikologis itu ya sebenarnya sih hal-hal yang terjadi sehari-hari, perasaan tidak nyaman ya akibat stresor yang berlebihan. Kayak tadi saya contohkan, oh kalau ketika beban kerjanya berlebihan banget tuh kita rasanya mau teriak kayak mau apa, mau ada perasaan seperti itu ya. Dan kadang nggak semua orang kemudian bisa melampiaskan. Ada yang mungkin orang dia akhirnya memendam dan lain-lain. Ya, kalau kita lihat lagi tingkatan berikutnya ya, itu tindakannya adalah intervensinya konseling dasar. Ini untuk kasus-kasus gangguan jiwa ringan sedang ya atau masalah penggunaan nafsa, tentunya ini dilakukan oleh tenaga terlatih kesehatan jiwa, profesional kesehatan jiwa di rumah sakit ataupun puskesmas. Dan yang lebih spesialistik lagi terkait dengan psikoterapi oleh profesional kesehatan jiwa. Next. Nah, apa sih dari tadi ngomongin luka psikologis, apa sih yang disebut dengan luka psikologis gitu ya? Ya tadi perasaan tidak nyaman yang sifatnya berlebih dan mengganggu aktivitas keseharian yang disebabkan oleh kejadian yang berat atau yang dipersepsi sebagai krisis. Kenapa dibilang dipersepsi? Karena tiap orang itu beda-beda. Mungkin saya dengan Bu Winrina ya satu kejadian yang sama buat saya bikin jadi luka, buat Bu Winrina oh biasa aja gue dimarahin sama pimpinan udah biasa udah. Ya mungkin buat orang tuh langsung tuh rasanya udah males ngapa-ngapain udah lah nggak usah kerja percuma dia ya. Ini makanya ya. Jadi persepsi itu kan dipersepsi sebagai krisis itu memang secara individual di sini. Kemudian krisis itu apa? Krisis adalah insiden atau peristiwa yang penuh tekanan yang dianggap atau dipersepsi sebagai sesuatu yang luar biasa. Kembali lagi, luar biasa ini juga sangat subjektif. Ya, ini biasanya tergantung pengalaman hidup juga masing-masing pribadi. Jadi P3LP adalah bantuan psikologis paling dasar dan sederhana untuk orang-orang yang sedang mengalami kejadian yang dianggap berat dan menyebabkan luka psikologis. Karena dia paling dasar dan sederhana sehingga bisa dilakukan oleh siapapun yang mau dan mampu. Kuncinya sebenarnya itu Bapak Ibu. Ya. Yang dirasa memerlukan baik pada anak-anak maupun orang dewasa, ini antara lain ya, orang yang terpapar stres yang tinggi dan berlebih, kemudian orang yang mendapat tekanan psikologis biasa namun tidak berdaya dan membutuhkan dukungan, serta yang ketiga ODGJ yang merasa sedang tidak baik-baik saja atau mulai menunjukkan gejala kekambuhan. Ya karena kan ODGJ kan stabil, tapi kan dia walaupun tetap minum obat ya. Nah, P3LP ini dapat diberikan oleh siapa saja yang bersedia untuk melakukan P3LP sesuai dengan kapasitas yang dimilikinya. Dan ini bukan jenis terapi psikologis. Sama kayak tadi kan, P3K, pertolongan pertama itu juga bukan sebenarnya terapi secara medis yang spesifik atau intervensi kesehatan jiwa, sehingga dapat dilakukan oleh siapa saja dengan atau tanpa pengalaman pelatihan di bidang kesehatan jiwa. Ya, tapi tentunya tetap kami lakukan peningkatan kapasitas untuk para first aider, ya, karena para first aider ini diharapkan juga mereka mempunyai literasi kesehatan jiwa yang baik, karena banyak mitos-mitos terkait kesehatan jiwa, ya, sehingga perlu pemahaman yang mumpuni sebelum bisa memberikan pertolongan pertama pada luka psikologis ini. Next. Ya, prinsipnya adalah 3M. Ya, mengadop dari 3L, look, listen, dan link. Mungkin udah banyak ya singkatan 3M. Dulu kan DBD 3M, ya, COVID juga awal-awal 3M, terus jadi 5M. Ya mungkin memang ini yang kayak jembatan kedelai ya, yang mudah diingat, memperhatikan, mendengarkan, dan menghubungkan. Ya, jadi memperhatikan bagaimana melihat kondisi distresnya, lihat dulu kondisi fisiknya, ya tentunya yang emergensinya, ya kalau dia sesak misalnya karena kaget atau apa sesak nafas ya itu dulu yang lebih ditangani kondisi fisiknya. Ya gimana kita mau ajak ngomong kalau napasnya aja, ayo cerita orang dia masih jadi disuruh cerita gitu ya. Kemudian melihat keamanan lingkungan sekitarnya, misalnya kalau korban bullying, kemudian ada pelaku bullyingnya di situ, ya biasanya dia kemudian tidak akan merasa nyaman juga gitu. Kemudian melihat kebutuhan dasar tadi tentunya ini kalau tadi dia lagi ini udah tenang mungkin dikasih minum dulu supaya dia merasa lebih rileks. Kemudian mendengarkan dengan sungguh-sungguh, ya
dan mempertahankan kontak mata, dan empati, tidak menghakimi, tidak memotong pembicaraan. Karena cenderungnya ya manusia itu lebih senang untuk berbicara dibandingkan untuk mendengarkan. Ya. Sehingga butuh ini sebenarnya juga ya, bagaimana bisa menjadi pendengar yang baik dan mendengarkan secara aktif. Kadangkala mereka hanya butuh didengar saja. Udah, kamu nggak usah ngomong-ngomong, kamu duduk di depan saya, kamu dengerin apa yang saya omongin. Dan dia mengeluarkan semua apa yang dia rasakan. Udah ventilasi kan, udah keluar semua. Gimana? Udah enakan kok. Yaudah, besok lagi ya. Kayaknya kok gue nggak ngapa-ngapain, cuma dengerin doang begitu kok. Dia udah enakan. Ya memang mungkin dia cuma butuhnya itu gitu ya. Nah, jadi nggak selalu ada hal-hal yang perlu kita, apalagi mungkin nasihat atau lain-lain gitu ya. Kadang-kala tadi itu ya, mendengarkan secara aktif, kemudian menghubungkan. Kalau ternyata setelah ya kita berikan tadi pertolongan, oh kita lihat oh self harm. Kalau sudah self harm atau menyakiti diri sendiri, itu sudah arahnya rujuk ke profesional. Itu bukan ranahnya dari first aider lagi. Ya. Kemudian ini terhubung, kemudian bisa saja layanan medis, kemudian atau bagian keamanan ya. Di sini juga bisa memberikan edukasi tentang kesehatan jiwa dan bagaimana informasi tentang strategi coping ya. Coping yang baik besok mungkin akan lebih dijelaskan tentunya oleh para narasumber. Nah, siapa saja yang bisa menjadi first aider? Tadi kan semua orang bisa jadi first aider yang mau dan mampu ya. Ini kami mencoba saja ya, mengelompokkan. Untuk di sekolah itu bisa sebenarnya bukan hanya guru BK ya. Jadi semua guru sebenarnya bisa juga ya, tenaga pendidik itu bisa. Kemudian siswa, kalau siswa itu biasanya di siswa ada konselor sebaya, ada pendidik sebaya, orang tua atau wali. Kemudian di kampus ada dosen, ya tenaga pendidik, mahasiswa, konselor sebaya dan pendidik sebaya. Di tempat kerja ini ada bagian pengelola kepegawaian, HRD atau OSDM, kemudian pekerja itu sendiri dan ada tim P3K ya di beberapa tempat kerja swasta ya, mereka punya tim P3K. Kemudian di komunitas ya, tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian kader, komunitas hobi, komunitas pemuda atau remaja ini bisa menjadi first aider. Next, Mas. Ya, lanjut. Ini tadi contohnya, ya, contoh penerapan P3LP. Ya, misalnya terjadi perundungan. Mungkin nggak di tempat kerja terjadi perundungan? Mungkin ya, jadi perundungan bukan cuma di sekolah atau kampus yang sering kita lihat di medsos itu kan ya, tapi di tempat kerja pun jangan sampai kita juga sebenarnya korban perundungan. Kok kita ya kayak ngajak-ngajak orang aja. Ya, kita bisa melihat nanti bisa besok akan cerita juga terkait bagaimana luka psikologis di tempat kerja ya. Silakan Bapak Ibu bertanya sebanyak-banyaknya supaya keluar semua ilmu dari narasumbernya. Ya, di saat ada perundungan, stresornya ya akan muncul adanya distres ya. Stres yang negatif. Jadi stres itu bisa positif, bisa negatif. Ya. Kadang-kala oh dikejar deadline kan stres, tapi akhirnya jadi bisa lebih cepat nih mikirnya, the power of kepepet gitu kan. Langsung keluar ide-idenya. Nah, itu stres yang positif. Nah, kalau stres yang negatif tadi kemudian muncul rasa cemas, marah, ya ada menangis, gelisah. Nah, kalau dia copingnya positif, dia bisa tetap asertif, dia bisa lapor ke pihak berwenang dan ya udah tetap percaya diri. Terserah lo deh mau ngomong apa istilahnya gitu kan ya. Ya pokoknya gue ini yang terbaik versi gue misalnya seperti itu. Tapi kalau copingnya negatif, dia cenderung akan menutup diri dan menyakiti diri sendiri. Nah, disinilah diberikan P3LP sehingga harapannya dengan P3LP kemudian bisa bersikap asertif, bisa melaporkan ke pihak berwenang dan bisa tetap percaya diri. Kalau yang kita temui saat muncul gejala-gejala yang tidak spesifik, misalnya suasana hatinya yang sedih, kehilangan minat, penurunan nafsu makan kurang dari 2 minggu, kita harapkan dengan P3LP ya, ini suasana hati atau moodnya bisa membaik dan kepercayaan dirinya meningkat sehingga kondisinya tetap sehat jiwa. Tapi kalau tidak diberikan intervensi apapun, akan menjadi gejala yang spesifik sehingga lama-lama bisa gangguan jiwa. Contohnya di sini depresi. Ini salah satu contoh saja. Ada beberapa contoh nanti tinggal Bapak Ibu bisa lihat di slide ya. Next. Next.
Nah, bagaimana untuk ini adalah suatu program yang baru Bapak Ibu ya. Kemarin kami ditantang, berani berapa targetnya? Wah, kalau langsung ditantang berani berapa targetnya sebenarnya juga ya masih mikir-mikir gitu ya. Nah, ini kami mencoba menghitung. Ya, coba sekolah, kalau untuk semua sekolah pasti tidak sanggup. Akhirnya paling tidak sekolah menengah lah yang selama ini mungkin sudah banyak diintervensi ya. Apalagi kan dulu kan indikatornya ada SMA ya. Nah, kalau Bapak Ibu yang wajah-wajah lama ini pasti masih ingat nih indikator SMA yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa ya 30% ya, provinsi yang 30% SMA. Nah, akhirnya kami mencoba menghitung dari sekitar 70 ribuan yang sekolah menengah kemudian dengan madrasah dan lain diambil 10%. Itu pun ditanya, kok cuma 10%? Bu, cuma 10% aja udah 7.500-an. Apalagi ini kita baru berjalan, tapi yuk, oke lah. Akhirnya dari pimpinan ya menetapkan angka yang terpampang saat ini. Jadi sekitar 7.488 sekolah menengah, dalam hal ini SMP dan SMA yang menerapkan P3LP, kemudian 225 kampus atau perguruan tinggi, dan 100 tempat kerja. Kalau kampus, yang kampus sehat, data yang kami dapatkan itu ada 65. Ya, itu 2 tahun yang lalu. Mudah-mudahan ini sudah bertambah lagi. Kemudian tempat kerja itu datanya, baseline datanya adalah mereka yang melakukan asesmen kesehatan kerja. Itu ada 95 data dari Direktorat Usia Produktif dan Lansia. Jadi ini targetnya. Ya, dinyatakan mereka dikatakan menerapkan P3LP itu kalau apa? Ya, ini yang minimal banget sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi kalau sekolah itu mereka memiliki guru yang terorientasi P3LP atau tersosialisasi ya, siswa yang tersosialisasi atau menyediakan media kait terkait dengan P3LP di berbagai media komunikasi. Itu pun itu yang sebenarnya yang paling minimal gitu ya. Yang sudah kita katakan kriterianya sudah menerapkan P3LP ya. Tentunya untuk mencapai tadi target tersebut ada beberapa hal ya. Sekolah menengah menerapkan harus ada guru yang terorientasi. Jadi targetnya ada 8.000 guru, 300 dosen dan 150 HRD atau pengelola kepegawaian. Dan tentunya ini akan integrasi juga ya dengan program yang ada di BKKBN. BKKBN mereka punya program pendidik sebaya, kemudian konselor sebaya, dan juga ada duta genre yang kemarin mereka sih di rapat itu menyatakan, oh ini bisa dimasukkan ke dalam modul kami. Juga tim P3K dan yang perkantoran ini nanti integrasi dengan sektor lain. Selain itu juga tentunya ada, kalau ini promosi jadi perlu kampanye kampanye ya, baik di sekolah, kampus dan tempat kerja melalui berbagai media komunikasi, dan ada kegiatan monitoring serta evaluasinya. Jadilah kami lakukan orientasi, kemudian integrasi buku saku tadi P3LP yang sudah disusun ke dalam modul-modul ya yang dimiliki BKKBN, kemudian Kemenak dan juga Kemendikbud Ristek, dan kami juga sedang menyusun strategi komunikasi untuk P3LP ini, dan tentunya juga perlu dukungan dari mitra Bapak Ibu ya, mitra dunia usaha dari pihak swasta maupun dari komunitas-komunitas yang kita harapkan bisa memberikan dukungan untuk kampanye atau penggerakan P3LP ini. Sehingga untuk orientasi itu perlu disusun panduan atau buku saku yang saat ini juga sudah disusun, dan nanti kami akan penjajakan untuk kerjasama dengan BKKBN serta Kemendikbudristek, Kemenak, dan Kemenaker. Apalagi sekarang kan gerakan sekolah sehat juga memasukkan sekolah sehat jiwa. Kalau dulu kan cuma 3, sekarang sudah tambah. Sudah ada 5, termasuk di dalamnya 1 sekolah sehat jiwa. Yang kita harapkan ini menjadi peluang untuk bisa kemudian menerapkan P3LP di sekolah. Tentunya juga perlu ada advokasi dan koordinasi ya, karena kita tidak bisa berjalan sendiri ya, walaupun mungkin sekarang sebagian besar sudah di Kesmas atau masih di P2P. Yang di P2P angkat tangan. Oh, 50-50 ya. Sisanya berarti Kesmas atau Yankes malah. Kembali ke zaman dulu.
bisa saja roda berputar. Karena dulu juga di Kesmas, pas sebelum saya masuk tuh di Kesmas gitu ya. Sekarang balik lagi ternyata Keswa di Kesmas. Ya, next. Ya, ini tadi integrasi P3LP dengan program beras sektor sudah saya jelaskan sebelumnya di BKKBN, Kemendikbudristek ya, di BKKBN ada Bika Genre, kemudian PIK Remaja, di Kemendikbudristek ada tim pencegah penanganan kekerasan yang ada di sekolah-sekolah ya. Ini bisa integrasi juga dengan gerakan sekolah sehat atau UKS, PMR dan lain-lain BK. Di Kemenak ini mereka kemarin menyatakan bisa masuk dalam kokurikuler ya, penguatan P5PRA. Kemen PPA ada forum anak baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten kota, ada sekolah ramah anak, ada rumah ibadah ramah anak juga. Kemudian pramuka yang kita punya kesehatan yaitu Saka Bakti Husada yang kemarin di launching untuk Posyandu ya. Masih ingat kan yang saat rakontek semua pakai dasi pramuka, langsung jadi kakak-kakak semua, jadi muda semua. Kemudian di Kemenaker ada programnya terkait dengan P3K. Ini yang nanti bisa diintegrasikan ya. Tentunya kita harapkan bisa juga melakukan P3LP. Next. Ya, ini adalah kegiatan yang kami lakukan di tahun 2024, penyusunan buku saku ya yang diharapkan Juni ini bisa diselesaikan, kecuali mungkin yang untuk masyarakat karena masih berproses mungkin sekitar bulan Juli. Kemudian penyusunan strategi komunikasinya ini juga sedang berproses, diharapkan bisa selesai di bulan Agustus. Orientasi ya mulai Juni sampai dengan September. Kemudian ada kampanye-kampanye. Sebenarnya kami punya anggaran yang cukup besar, tapi masih di lock, masih dikunci karena di dalamnya ada perjadinya. Jadi belum bisa dipakai katanya, tunggu dulu nih ya. Kemudian Monef P3LP juga direncanakan di Agustus sampai dengan Desember. Dan ya memang kemarin yang untuk 2025 sebenarnya kami sudah usulkan di DAK, tapi ternyata masih diminta untuk berpikir ulang. Jadi dalam arti belum diterima kalau untuk yang P3LP karena suruh milih antara screening, kunjungan rumah apa P3LP. Akhirnya yang masuk screening sama yang kunjungan rumah kita. Oke lah yang ada indikatornya dulu deh, kita ngalah gitu ya. Nah, dan ya kami ajukan lagi mudah-mudahan sih nggak PHP ya, ada penambahan anggaran untuk APBN dan juga lewat menu yang ada di Danadau. Mudah-mudahan itu bisa juga dimanfaatkan untuk di tahun 2025. Baik Bapak Ibu, itu yang bisa saya sampaikan untuk pengantar P3LP. Ya mungkin besok akan lebih detail bagaimana P3LP-nya ya, lebih secara teknis, kemudian bagaimana pengelolaannya di tempat kerja, pengelolaannya di sekolah dan di kampus, dan bagaimana nanti Bapak Ibu sebagai pengelola program tentunya bisa melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi. Ya, sekian dari saya, silakan bila ada yang mau berdiskusi. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dan Bapak Ibu semua. Izin Bu, perkenalkan saya Eva dari Kepulauan Riau. Saya ingin menanyakan sekaligus mungkin sharing sedikit pengalaman pribadi saya. Saya baru bergabung di Kesmas, khususnya di program jiwa, karena sebelumnya saya basically-nya bidan, saya lama di Puskesmas. Menarik apa yang Ibu sampaikan tadi terkait 3L, look, distance, dan ini tadi. Nah, hanya kebetulan Bu, saya sharing sedikit. Saya sebelum masuk ke Dinas Kesehatan Provinsi, lama di Puskesmas, pengelola program remaja PKPR, dan menjadi petugas konseling remaja sekitar 18 tahunan. Nah, di sana saya sampai menginisiasi posyandu remaja pertama di Kepri, alhamdulillah. Dan itu membawa saya menjadi tenaga kesehatan teladan nasional tahun 2018. Yang ingin saya sedikit konfirmasi, mungkin saya salah atau mohon saya diarahkan nanti kalau saya tidak update.
Sepengetahuan saya, sepanjang waktu itu saya bertugas di Puskesmas sebagai petugas konseling remaja, eh, kami sudah melakukan langkah-langkah seperti yang Ibu arahkan tadi, look, listen, dan terakhir kita link. Hanya saja saya mendapati beberapa kendala ketika anak yang kita deliver, kita kirim ke yang lebih ini keilmuannya dalam hal ini psikolog maupun psikiater, terkendala tidak semua bisa di-cover oleh BPJS. Jadi saya pernah punya pengalaman berapa kali punya anak yang konseling ke saya sampai berapa kali sesi, dan itu di luar batas kemampuan saya sebagai bidan maupun tim di atas saya, dokter puskesmas. Kami mau deliver ke rumah sakit dan ke psikolog dan psikiater, dilalah mengharuskan biaya pertemuan berbayar, dan itu sedikit membebankan kepada pihak keluarga yang memang notabene secara ekonomi menengah ke bawah. Nah, mungkin pada kesempatan ini saya mohon arahan, atau mungkin saya yang kurang update, apakah saat ini dari Direktur Kesehatan Jiwa sudah ada mungkin katakanlah perubahan regulasi yang mempermudah atau katakanlah menggratiskan layanan konseling ataupun konsultasi ke anak-anak yang katakanlah anak remaja. Saya karena mengambil contoh ke remaja karena saya pengalamannya di remaja. Ketika kita deliver dari lini terbawah layanan dasar dari puskesmas misalnya, atau dari sekolah dengan kemitraan kita dengan guru BK, tidak berbayar. Dalam artian kalau dia punya BPJS bisa menggunakan BPJS, tapi seandainya tidak punya BPJS, mungkin kartu sehat dan sejenisnya yang mungkin pemerintah setempat punya layanan gratis bagi masyarakat. Bu, izin bertanya itu satu, boleh dua Bu? Dan satu lagi menarik yang Ibu sampaikan tadi, lagi-lagi kebetulan saya pernah di lapangan, kebetulan saya yakin di sini juga senior saya banyak, pasti juga lebih kaya lagi pengalamannya daripada saya. Sebenarnya kasus di lapangan itu banyak banget. Saya ketika bermitra dengan, saya gampang nangis, bermitra dengan guru-guru BK dan guru UKS lah namanya di level SD sampai level SMA, kasus itu banyak, tapi belum terungkit ke atas. Dan guru BK dan guru UKS selalu menyatakan yang sama, kami kadang mentok Bu Eva, karena kalau udah lapor ke puskesmas, kita sama kita, terus nanti kelanjutannya ada dua kemungkinan. Satu, orang tuanya juga kadang menarik diri, anaknya menarik diri dengan alasan malu. Terus yang kedua, kadang-kadang malah sebaliknya, kasus itu di-bloomingkan, jadi mereka takut ini ya, saya dibahas lah gitu secara umum. Dan mungkin ini kelemahan daerah, bukan berarti daerah Kepri saja, mungkin saya rasa saya pribadi lah terutama, kemitraan kita dengan lintas sektor itu masih belum terlalu kuat. Dalam artian masih terkotak-kotak. Saya pernah punya pengalaman ketika kasus itu kita rujuk ke pemberdayaan perempuan, ada perlindungan anak ya Bu ya, dan ini pendampingan oleh psikologis di sana, psikolog yang ada di tim P2TPA, belum tuntas, orang tuanya sudah narik. Nah, dikembalikan lagi ke puskesmas. Jadi agak bolak-balik, dan itu sometimes membuat orang tua merasa ya udahlah gitu. Padahal menurut hemat kita dan pengamatan kita, tuh anak belum final kita dampingi sampai benar-benar katakanlah dalam tanda kutip permasalahan kejiwaannya sedikit bisa kita inikan. Mungkin barangkali itu Ibu, mohon pencerahan, mohon arahan, mohon informasi, mohon maaf jika ada penyampaian saya yang mungkin keliru atau berbeda dari teman-teman yang di kabupaten kota lainnya. Terima kasih kesempatannya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eva dari Kepri ya. Selamat bergabung di dunia kesehatan jiwa. Ya, ini banyak senior-seniornya nih. Ya, bisa dilihat dari wajah-wajahnya. Kalau yang tampak kerutan itu berarti semakin lama. Ya, langsung lihat ya. Langsung banyak nggak kerutan langsung. Ya, pertanyaan yang pertama tadi terkait dengan lebih ke pembiayaan ya.
untuk layanan psikologis ya. Memang kalau di beberapa karena itu memang lebih ke layanan seperti spesialistik ya. Di beberapa rumah sakit itu sudah bisa ditanggung ya. Tergantung kembali tipe rumah sakitnya. Tapi beberapa juga ada yang belum ditanggung. Ya, kami juga kemarin sudah coba juga Bu, advokasi juga ke BPJS gitu ya, bahwa layanan jiwa itu bukan layanan psikiatri saja, tapi juga layanan untuk psikolog klinis ya dalam hal ini ya, layanan eh, psikologis. Ya, ini berbeda nih antara psikolog dengan psikiatri ya. Dan ini tentunya diharapkan juga bisa di cover, tentunya sesuai dengan jenjangnya ya. Apalagi nanti rencananya ada psikolog klinis di tiap puskesmas. Ini yang kami sedang diminta untuk membuat skenario pemenuhannya, gitu ya. Dan ya mungkin kalau saat ini belum semuanya bisa gratis, terus terang Bu, untuk terkait dengan layanan konseling ya. Ternyata dengan BPJS ini juga kadang tarik ulur gitu ya, berulang kali. Tapi ya kami tetap coba terus ya dengan justifikasi yang ada kasus-kasus yang ada saat ini. Mudah-mudahan ya bisa goal nih ya, bisa berhasil. Kalaupun nggak semua layanan, tapi paling tidak pelan-pelan ini bisa kemudian ditanggung. Dan memang ya kami sadari juga kenapa kemudian juga tadi muncul yang dengan program P3LP, karena tadi kan memang terbatas dan tadi orang tuanya mungkin akhirnya Ibu sampaikan juga kan, menutup diri dan lain-lain, karena memang mungkin literasi kesehatan jiwa masyarakat kita itu masih kurang, masih rendah. Anaknya mungkin sudah paham, tapi orang tuanya ya masih melabel atau stigmanya masih tinggi ya, sehingga ini memang menjadi tantangan PR kita bersama tentunya memberikan literasi. Diharapkan dengan P3LP nanti ini akan perilaku mencari bantuan itu akan jadi lebih sering, jadi biasa aja gitu lah. Istilahnya kan, kayak orang kalau misalnya pusing 2 hari nggak sembuh langsung pergi ke dokter gitu ya. Nah sama nih harapannya juga seperti itu ya. Kok udah misalnya nggak bisa tidur atau nggak, kok rasanya nggak enak, mau makan apa nggak enak, nggak nyaman, itu dia langsung, ini ada sesuatu nih kayaknya. Langsung bisa ke fasilitas kesehatan misalnya seperti itu. Itu yang kita harapkan, bahwa masalah kesehatan jiwa ini sama kok dengan masalah kesehatan fisik, walaupun mungkin nggak tampak gitu ya. Kan yang kadang karena absurdnya ini nih, karena abstraknya ini seringkali kemudian jadi banyaklah mitos tentang kesehatan jiwa. Dan kemudian tadi ya, kalaupun belum bisa mengakses layanan karena kebentur biaya, ya saat ini mungkin dulu ada extension 119 extension 8 ya, Bapak Ibu sekalian, hotline-nya. Sebentar lagi akan berubah namanya menjadi healing119.id ya, sedang proses ini ya, mungkin akan lebih baik ya, nanti akan dijalankan oleh PKJN ya, Pusat Kesehatan Jiwa Nasional, RSJMM. Ya kalau dulu yang mengelola adalah direktorat, tapi sekarang karena sudah ini terkait layanan, berarti domainnya adalah dari PKJN ya, selaku rumah sakit yang memberikan layanan. Diharapkan itu dan bisa gratis gitu ya. Itu bisa menjadi salah satu solusi kalau tadi terkait dengan terbentur biaya. Kemudian saya jadi lupa yang kedua tadi. Yang kedua kita hanya sekedar mengkonfirmasi, mungkin saya yang salah sebenarnya ini. Kita banyak antar instansi yang mengurus ini. Koordinasi Termasuk lintas. koordinasi. Tadi ya, saya berikan lagi ya. Yang ya, memang kalau untuk yang kekerasan kan sudah ada kayak satgasnya gitu ya. Dan juga ada puskesmas dan rumah sakit yang memang juga punya pelatihan khusus untuk PKTA, kekerasan terhadap perempuan dan anak ya, KTPA ya. Itu sudah, dan itu memang linknya dengan tadi UPTD P2 P2PA gitu ya, dengan dan ya kemarin sih kami juga coba diskusi ini, terus terang kami kan selain tadi P3LP kami menyusun juga yang pengasuhan positif ya, dan dari Puspaga sih juga sudah terbuka gitu ya, sudah, karena mereka punya psikolog kayaknya ya, Puspaga, walaupun Puspaga itu levelnya level kecamatan ya kayaknya ya, yang paling kan tuh level kecamatan, ada kabupaten kota,
ya, tapi hanya beberapa yang di tingkat kecamatan. Dan ini kalau dari tingkat pusat kemarin sih sudah terbuka nih, kita bisa link ya. Cuma mungkin karena desentralisasi ini ya Bu ya, kadangkala MOU di pusat udah ditandatangan nih. Kalau di bawahnya nggak disertai ya, itu seringkali itu kan cuma pusat aja, ya udah itu urusannya pusat. Nah mungkin besok ini bisa sharing lebih banyak ya dari para suhu-suhu kesehatan jiwa di provinsi ini yang sudah saya yakin punya banyak pengalaman bagaimana bisa mengkoordinasikan ya. Ya dulu kita punya wadah yang namanya TPKJM ya, kalau di kabupaten kota itu pelaksana, kalau di provinsi apa? Tim pengarah ya, kesehatan jiwa masyarakat ya. Ini yang sebenarnya ya mencoba kita giatkan lagi sambil menunggu dasar hukum yang lebih kuat. Ini katanya sih PP-nya udah sebentar lagi katanya ya. Ini juga kita tunggu-tunggu nih. Makanya ini kalau PP-nya belum tanda tangan, ininya nggak bisa turun ke Kemenko PMK-nya sih kayaknya mereka udah siap gitu ya. Karena kita sudah susun sebenarnya draft untuk Permenko PMK-nya nih, tinggal menunggu PP-nya disahkan. Ini juga kami tiap malam membahas untuk RPMK-nya, padahal PP-nya belum disahin ya. RPMK-nya udah dibahas dulu karena menurut pimpinan ini tidak lama lagi akan disahkan ya, sehingga ini menjadi dasar hukum yang lebih kuat nanti untuk pelaksanaan koordinasi ya. Kadang memang mungkin ada MOU mungkin besok bisa Bapak Ibu bisa sharing ya, kita punya banyak waktu untuk bisa sharing bagaimana terkait mengelola program kesehatan jiwa ini baik di level di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Demikian Bu, semoga bisa menjawab. Ya, Bapak Ibu ada yang lain? Sudah jelas? Oh, ada yang tunjuk tangan. Silakan, Bu Dimawati. Izin Dok bertanya. Ini kan kita kerjasama lah modelnya kita. Saya masih belum terbayang gimana kira-kira kerjasama kita dengan kampus. Kalau ke sekolah kan kita gampang ke Disdik ya Dok ya. Nah kalau ke kampus itu kira-kira gimana modelnya Dok? Ya, terima kasih. Bentar, dulu Pak Bambang, sabar ya Pak. Kita tanya dulu nih, orang dari Bapak Ibu pengelola program, sudah ada yang punya pengalaman kerjasama dengan perguruan tinggi atau kampus di wilayahnya? Kalau sekolah kan katanya udah khatam deh, udah banyak deh, udah tutup mata aja udah bisa jalan nih gitu ya. Dengan perguruan tinggi atau kampus, silakan bisa sharing dulu. Nggak usah ragu-ragu lah kalau mau angkat tangan. Iya dong. Kalau di Sumut itu kebetulan kan dengan Universitas Sumatera Utara memang sudah punya MOU dengan Dinas Kesehatan. Tapi kami dari kesehatan jiwanya itu langsung ke Fakultas Keperawatannya dulu karena kami belum menggandeng. Kalau bekerja samanya dalam bentuk karena itu sudah ada MOU ya. Jadi kita untuk aksinya aja di bawah kita seperti kemarin untuk Hari HKJE, Hari Kesehatan Jiwa Sedunia kita adakan di Fakultas Keperawatan USU. Terus kalau kerjasama seperti itu, kemudian untuk saat ini kami ada kegiatan pendampingan screening, tapi kami karena menyasar untuk meningkatkan cakupan, jadi kami sekarang menyasar ke sekolah ini ke kampus, tapi kami ngambilnya dulu ke Akbid. Akbid di satu kabupaten itu besok pelaksanaannya tim kita ke sana. Nah itu langsung kita ke kampusnya, jadi belum buat seperti itulah dulu untuk mengakalinya gitu. Tapi pada dasarnya kita akan buat MOU nantinya. Seperti itu untuk saat ini begitu Bu. Makasih. Itu dari provinsi ya atau kabupaten kota juga? Provinsi, terus kita berkoordinasi dengan kabupaten kota, kabupaten yang kita dorong untuk bekerja sama dengan kampus yang ada di wilayahnya. Jadi saat ini untuk besok itu kita dengan Kabupaten Tumbangan Sundutan, mereka akan adakan screening ke
akbid yang ada di sana. Harapan kita itu nanti mahasiswa akbid ini akan melaksanakan di sana. Jadi mungkin kami juga sebaik ini tadi kelihatan seperti ini udah ada di gambaran kita akan melakukan ini ke mungkin sasaran kita sekolah-sekolah tinggi. Harapan kita mereka jadi lebih ini juga gitu, dapat ide juga untuk di pertemuan ini gitu. Bukan hanya mereka itu kita harapkan bukan hanya sasaran kita, tapi nanti jadi kader kita untuk ke masyarakat begitu mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Pak Bambang, silakan ini suhunya kampus sehat ini. Silakan Pak. Terima kasih Dr. Lucia sebagai Ketua Tim Kerja kami di Promosi Kesehatan Jiwa dan Kemitraan. Bapak Ibu yang saya banggakan, di Direktorat Promkes itu waktu saya di sana 2019 itu sudah bikin MOU antara Kemenkes dengan perguruan tinggi sebanyak 29 perguruan tinggi negeri. Itu di luar Poltekkes, dan Poltekkes sebanyak 34 sudah ada. Hanya saja dulu yang ta'arufan sama kita adalah orang Promkesnya, bukan orang Keswanya, Dr. Lucia. Nah, sekarang pulang dari sini nanti Bapak Ibu sekalian solid teman Promkes, ya. Karena dulu yang kita ajak adalah memang teman Promkes, Dr. Lucia. Jadi Keswa waktu itu belum kita ajak gitu. Tapi di dalam kampus sehat itu sudah tertuang di dalamnya yang menjadi kampus sehat itu apa? 5 syaratnya. Itu zero tolerance ya. Tolerance dari apa? Merokok, elektronik maupun kretek, kemudian bebas bullying, bebas gambling atau perjudian, dan perundungan atau bullying tadi. Ada 5. Itu ciri yang di sana itu adalah semuanya Keswa semua ini. 5 ini masalah Keswa semua. Hanya saja mungkin dulu teman Promkesnya nggak sempet karena ketutup COVID gitu ya. Nah 2000 kemarin baru sambung lagi nih Promkes bikin acara mengundang perguruan tinggi di Mercure Hotel. Jadi yang sebenarnya yang paling kencang itu jalannya Yogyakarta. Mungkin nanti Mas Aminuddin dari Dinkes Provinsi Yogyakarta, kemudian Bandung itu dengan ITB. Jawa Barat nanti Neng Amanda tolong koordinasi dengan teman-teman di Bandung. Saya kasih nomornya nanti. Yang paling kencang itu Yogyakarta, Unair dengan Prof. Ira, ya. Jawa Timur Bu Hartati mana? Bu Sri mana? Nah, gitu ya. Nanti saya kenalkan dengan teman-teman sehat itu sana udah ada. Tinggal jalan aja teman-teman. Pasti sangat menerima. Kemudian Udayana juga sudah ada. Kemarin NTT sudah kita panggil Dr. Rusia, namanya Dr. Niko. NTT, Mbak Maria, silakan nanti saya kasih hubungi Dr. Niko. Kemudian USU dengan Ibu Bulita. Palembang dengan Prah Alam. Nanti Zul saya kasih nomornya. Palembang dengan Ibu Lolita. Lampung itu tidak dengan Unila tapi dengan Malahayati. Jakarta UHAMKA sudah ada. Jadi saya hafal semua. Jadi silakan Bapak. Nah, tapi nanti tolong diajak ngobrol dengan Poltekkesnya juga. Jangan nanti Bapak Ibu yang datang sini kerja sendirian, merikir sendirian, capek sendirian, terus terakhir pingsan sendirian. Saya nggak mau, itu namanya nggak bermitra gitu. Bapak Ibu pasti nggak punya SDM. Caranya menggunakan pentahelik, menggunakan antara program nanti Bapak Ibu bisa dengan Dinkes, dengan dinas sosial, kemudian perguruan tinggi, dengan mitra usaha. Promkes itu ahlinya, bagaimana cara mencari kemitraannya. Saya kira menurut ya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa lebih heboh lagi PL3LP ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bambang. Gimana Ibu Darmawati sudah terjawab pertanyaannya? Ya, apalagi kalau sekarang sama-sama di bidang Kesmas ya. Promkes kan ada di bidang Kesmas, pasti akan bisa lebih erat nanti untuk bagaimana bisa menjalin kemitraan ya di beberapa tempat. Sebenarnya kampus pun menjadi tetap kewenangannya Dinas Pendidikan karena kan Dinas Pendidikan dan juga terkait dengan kebudayaan ya, termasuk juga risteknya kan ada di situ sebenarnya ya. Jadi mungkin selama ini karena memang kita mungkin lebih fokusnya ke sekolah gitu ya, ke SMP, SMA, SD. Jadi mungkin walaupun sebenarnya program Jiwa ini sudah masuk di dalam kampus sehat tadi sudah lama juga ya. Cuma kan tadi kampus sehat kan hanya terbatas. Sementara kan kalau kita lihat seperti tadi Bu Rina katakan kan ada akbit-akbit. Ya stiker-stiker tuh saya lihat kalau di daerah tuh banyak gitu ya. Nah ini kan
kayak saya kemarin ke Tangsel, itu puskesmasnya malahan yang MOU dengan, karena mereka yang langsung turun untuk screening, yang langsung turun ini, jadi ada yang juga dibuat MOU besarnya oleh Dinkes kabupaten kotanya, kemudian pelaksananya adalah tim puskesmas yang turun jalan. Dan mungkin ya kemarin juga dari sudah mengumpulkan ya, Kementerian Kesehatan sudah mengumpulkan kemarin itu ratusan kayaknya perguruan tinggi. 2 minggu lalu ya dikumpulkan di Jakarta, ada Pak Menteri juga ya, ada Bu Direktur Keswa juga, termasuk menyampaikan terkait pentingnya program jiwa untuk di perguruan tinggi. Nah ini yang kalau UGM mereka punya pedomannya kampus sejahtera. Dan ini kayaknya mencoba ditularkan ya ke perguruan-perguruan tinggi yang lainnya. Mbak Daning mau menambahkan, silakan. Terima kasih Mbak Lucia. Bapak Ibu, kalau nggak salah 2 minggu lalu ya ada training TOT ya untuk teman-teman Promkes dan Keswa yang dilaksanakan di Bogor. Jadi setelah pulang dari sini, kayaknya teman-teman bisa nyambung dengan teman Promkes yang sudah dilatih TOT kemarin. Kalau nggak salah itu ada beberapa provinsi yang udah dilatih. Jadi ini akan nyambung. Jadi karena mereka kemarin udah diberikan pemahaman untuk termasuk salah satunya kampus tadi. Jadi bukan kampus aja, sekolah, tempat kerja, masyarakat itu mereka udah di ini nih, maksudnya udah diedukasi semua teman-teman di Promkes. Jadi mereka akan mencari teman-teman Keswa untuk pelaksanaan di provinsi, kabupaten, kota sampai di puskesmas. Terima kasih Mbak Lucia. Ya, makasih Mbak Daning untuk tambahannya, kan Mbak Daning ikut juga kemarin tuh ya. Kan udah 2 angkatan, yang sebelumnya kan Bapak Ibu saya yakin sebagian besar sudah dilatih TOT tahun lalu ya, TOT promotif preventif kan. Kemarin kan yang profesi yang belum dilatih dan menambahkan jumlah orangnya. Dan ini kolaborasi pesertanya ada dari pengelola program jiwa dan juga Promkes ya yang dilibatkan supaya bisa bermitra. Baik Bapak dan Ibu, sudah 13 menit menjelang jam 9. Saya lihat sudah banyak menguap-menguap di sana dan di sini, apalagi di Indonesia bagian timur ya. Sudah hampir jam 11 ini. Mungkin ada juga yang sudah sampai bermimpi, tapi terima kasih Bapak Ibu sekalian masih setia mengikuti, juga Bapak Ibu yang di daring maupun yang di luring. Mohon maaf kalau dalam penyampaian pada malam ini ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Kita akan berjumpa lagi besok pagi jam. Sedikit Bu. Oh, Bapak masih ada pertanyaan? Ya. Oh, silakan Pak. Saya mau sampaikan aja, karena saya baru datang. Ya, maaf. Sebelumnya saya dari Jambi. Nama saya Sipelio, Dokter Sipelio. Gini Bu, saya tertarik tadi sedikit ya kan, banyak program yang bakal kita lakukan. Tapi karena saya saya baru bergabung di Keswari baru sebulan. 1 bulan Bu. Setelah saya bergabung dengan Keswa ini, ternyata kegiatan Keswa ini di Dinas Kesehatan Provinsi Jambi tidak ada dananya. Aneh. Iya. Nah ini, jadi gini, makanya ini untuk orang kita di sini yang hadir di sini, kalau saya memperkirakan semua kegiatan itu berhubungan dengan Keswa. Berbicara kita masalah stunting, Keswa, apalagi? Kenapa Keswa tidak ada dananya? Ya, saya aja berangkat sampai ke sini sampai terlambat tidak ada dananya. Di salah satu. Jadi kalau begitu Bu, saya sangat tertarik karena dengan kondisi kemajuan zaman sekarang ini, memang jiwa lah yang perlu dibenahi. Apa saja masalah sakit sekarang ini. Ya jadi kalau Dok, maaf ya Dok ya, kalau memang pusat juga harus memikirkan, ya jangan sampai saya bingung nih, sampai saya ada argumentasi dengan kabit saya, dengan kasih saya tidak ada apa-apa, saya cuma staf biasa, ya kan? Tapi karena saya lihat begini, saya tertarik untuk ikut. Ya, jadi perlu juga pihak pusat juga memperjuangkan program ini jalan
gimana dong kami di bawah ini bisa jalan. Jadi sudah itu juga dengan adanya kebijakan-kebijakan yang baru seakan-akan semuanya sudah enteng, sudah habis. Satu contoh nih, dulu kita mempergiatkan penyakit menular itu banyak biayanya. Sekarang tidak ada lagi, malah untuk penyakit yang tidak menular, kan begitu. Sebenarnya tidak. Jangan sampai lupa kita bahwasan itu roda itu berjalan terus. Jadi saya minta berharap untuk kita semuanya, terutama di pusat, pertimbangkan baik-baik, baru turunkan program itu ke kami ke bawah. Ya, jangan seakan-akan kami di bawah ini melaksanakan gampang-gampang saja. Sudah itu juga tertarik dengan apa tadi yang disampaikan untuk keswa di perguruan tinggi. Ya, kalau seperti kita laksanakan di Puskesmas, ya ke sekolah-sekolah SD gampang Bu. Udah ya gampang. Tapi di perguruan tinggi bukannya mudah. Ya, seperti dikatakan tadi antara dikti dengan kesehatan itu berbeda pertama. Sudah itu juga orang-orangnya intelektualnya lebih tinggi daripada kita. Kadang-kadang orang Puskesmas yang turun tuh ya maaf cakap saja. Orang Puskesmas bahkan orang dinas pun tidak paham dengan apa yang orang dinas kesehatan provinsi pun tidak paham dengan apa yang materi yang diberikan. Jadi gini maksud kita ya, sebagaimana program ini diluncurkan, tolong dikemas bagus-bagus sehingga kami yang di daerah bisa melaksanakan dengan baik dan tolong pertimbangkan masa sampai detik ini program dan ada kan aneh ini. Saya rasa itu saja Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak. Selamat bergabung di Pejuang Keswa ya. Nah, ya, sedikitnya terkait dengan tadi anggaran ya. Nah, ini kami juga di pusat kami selalu memperjuangkan kalau disuruh mengusulkan untuk yang paling duluan nih. Direktorat Keswa itu paling duluan tuh kalau sudah mengusulkan uang gitu ya. Dan ya, ini kita sedang pembahasan untuk RIBK ya, Bapak Ibu sekalian mungkin kan juga tahu, dan untuk RPJMN 2025-2029 ya. Indikator Keswa masuk di dalam RPJMN. Harapannya dengan masuknya indikator Keswa di dalam RPJMN itu akan lebih menjadi perhatian. Biasanya kan indikator itu kemudian akan turun dalam bentuk berarti butuh nih pendanaan gitu ya, karena termasuk dalam indikator RPJMN. Ya, ini salah satu juga yang kami lakukan ya untuk bisa ada supporting terkait dengan anggaran ya, dan juga kami menghimbau juga sekali lagi ya untuk sama-sama kita berjuang ya. Kadang-kala kan begitu udah dikasih dana dekon tapi begitu ada refocusing seringkali jiwalah yang tergerus. Ya, ini bagaimana juga kita bisa kami harapkan kita bisa bekerja sama nih Bapak Ibu saling mempertahankan ya supaya tidak kemudian direfocusing sehingga nggak jadi lagi padahal sudah diperjuangkan. Dan kalau memang ada diberikan anggaran ya kembali lagi kan kadang akan dilihat juga serapannya ya Pak ya. Begitu diberi anggaran tapi serapannya kecil akhirnya dampaknya ke depannya anggarannya jadi dikurangi lagi sesuai dia nggak mampu dikasih misalnya 1 M ya udah cukuplah 500 juta misalnya seperti itu. Jadi tentunya harus ada kolaborasi. Saya yakin kita sama-sama akan berjuang dan saya yakin juga Bapak Ibu sudah tentunya melakukan advokasi yang tidak henti ya untuk bisa memperjuangkan anggaran ya. Walaupun dengan porsi yang minim, walaupun kadang kami miris juga nggak ada anggarannya sama sekali nih, nggak ada speser pun. Dan akhirnya harus nebeng-nebeng Pak ya supaya bisa program ini bisa jalan, nebeng di PTM, nebeng di yang lain-lain. Tapi ini kelihatannya pimpinan juga sudah mulai aware ya. Oh ini jiwa ini suatu hal yang penting yang harus juga dapat perhatian khusus dan berharap juga ini kemudian bisa ditularkan juga di level provinsi dan kabupaten kota. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ada lagi sebelum saya tutup? Kalau saya sudah melangkah, udah saya tutup nih. Ya, baik ya, 6 menit menuju jam 9. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Besok kita kumpul jam berapa? Enak kali pun jam 9. Mau olahraga dulu ya pagi ya?
besok pagi kita kumpul jam 8, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Nah, waktu Indonesia bagian Barat. Waktu Indonesia bagian Barat, kita kumpul lagi di sini dan mungkin besok kita bisa berkenalan dan lain-lain supaya ini karena banyak pendatang-pendatang baru juga ya yang bisa untuk lebih banyak waktu supaya bisa sharing juga pengalaman para senior-senior pejuang Keswa ini ya ke rekan-rekan yang baru bergabung. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi. Ya, kita beri apresiasi tepuk tangan untuk Bu Lucia. Ya, baik. Terima kasih Bu Lucia atas pemaparannya. Dan Bapak Ibu, saya lihat yang di ruangan sudah mulai ini ya, remang-remang ya penglihatannya. Baik yang di daring juga Bapak Ibu, punten ya ini baru kita buka ruang chatnya. Mungkin untuk tanya jawab besok kita akan sambung gitu ya. Terima kasih tentu saja untuk Bapak Ibu yang hadir melalui daring. Yang di daratan Papua ini sudah jam 11 malam ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih tentu saja untuk dari provinsi di Indonesia Barat, Tengah maupun Timur atas partisipasinya pada malam hari ini. Tentu saja malam hari ini hanyalah malam pembukaan Bapak Ibu. Jadi gongnya nanti akan di hari kedua dan ketiga. Dan sebelum itu mungkin Bapak Ibu sekalian tadi sudah disebutkan bahwa nanti akan ada P3LT. Tentu saja ini berkaitan dengan data lagi ya Bapak Ibu. Karena saya Risa, tim Keswa, jadi jangan lupa Bapak Ibu data ini menjadi basicnya gitu ya. Saya titip ya Bu Lucia. Oke. Wah, oke. Nanti kita ketemu di bulan Juli ya Bapak Ibu sekalian. Dan mungkin karena sudah malam juga, izinkan saya berpantun sejenak untuk menutup acara pada malam ini. Nanti boleh dikasih cakep ya Bapak Ibu sekalian? Boleh, oke. Makan roti dioles selai. Berjalan santai, bergandengan erat. Tersenyum sumringah, unjuk gigi. Oke, rangkaian acara pembuka telah selesai. Selamat beristirahat, sampai berjumpa besok pagi. Boleh apresiasi untuk kita semua Bapak Ibu sekalian untuk yang di daring. Kami sangat berterima kasih untuk partisipasi aktifnya yang di dalam ruangan. Mungkin yang di daring belum terdengar suaranya karena mungkin akan kita buka secara aktif besok ya Bapak Ibu sekalian. Jadi besok jam 7.45 Bapak Ibu yang di daring maupun yang di dalam ruangan ini sudah duduk di sini, duduk manis gitu ya, jam 7.45 sampai jam 8 pagi sudah duduk manis, sudah siap gitu ya dengan laptopnya, dengan catatannya dan segala macamnya sudah ada di sini. Kita akan sama-sama memantau materi. Besok ada 4 materi dari narasumber. Jadi mohon disiapkan gitu ya, semoga sehat sentosa sampai nanti ya. Baik, mungkin untuk saat ini kami tutup sejenak untuk acara malam ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa, ceria. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Pretest, iya dong. Kalau malam ini masih kuat Bapak Ibu. Oh, masih ya, astagfirullahaladzim. Saya yang nggak kuat Bapak Ibu. Ya, dari Pak Bambang. Bapak Ibu sekalian, sarapan pagi ada di lantai ground, front office, maju lagi tadi. Seperti yang Bapak Ibu tadi makan dinner, ya makan paginya di sana. Bagi yang belum join makan malamnya ya, nanti pencet di lift G atau ground, terus nanti ke kanan ada front office, terus di ujung sana jadi. Dia yang tadi pertama. Ya, mulai besok 7:30 Bapak Ibu jangan terlambat, kalau bisa sebelum sarapan pagi Bapak bisa berenang boleh, gym boleh, atau muter Kuningan pakai LRT juga boleh ya, mumpung di Jakarta. Jadi bangun pagi jangan malas-malasan Ibu ya, mumpung nggak masak, nggak ada suami, nggak ada istri, bukan tambah kencang tidurnya, kebolak. Jadi harus nikmati Jakarta dengan LRT-nya yang belum pernah LRT. Terus yang ketiga Bapak sekalian, saya ingatkan lagi, dana kita tidak bisa berlebih kayak tetangga kita, ya, tahu kan? Jadi mohon SPPD-nya menyesuaikan SBM. Nanti contohnya kayak dari bandara ke Hotel Royal itu PP 512. Kalau maunya saya kasih Bapak ke Alphard gitu ya.
Tapi nanti saya dan bolusnya pindah ke gedung sebelah merah putih. Kan nggak lucu gitu ya. Jadi bolak-balik Bapak 515. Bagi yang sudah kelebihan, nanti bisa strateginya bisa pulang ke bandara itu bisa nebeng ya. Jangan sampai kita nombok. Apalagi kita juga nggak mau nombok ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak sekalian, nanti saya kasih, tadi sudah saya kasih ke Itobin ya, eh, kontaknya Kampus Sehat USU ya, Bulita, Mbak Sri sudah saya kasih, Prof Ira Unair yang sudah saya kasih ke mana lagi? Ke oh ya, Mbak Maria itu ke Dokter Niko. Siapa yang mau ngasih, nanti, yang mau tanya boleh, nanti saya punya data apa, punya kontaknya. Jadi ya betul, memang Keswa selama yang kemarin itu nggak diajak, belum diajak. Yang diajak itu teman Promkes, karena Promkes itu meng-create bergandengan tangan dulu gitu. Nah, di dalam kampus sehat itu ada isinya kesehatan jiwa. Nah, Pontianak itu dengan Muhammadiyah. Mas ya, yaitu istrinya Mas Haris. Mas Haris kan Promkesnya Kalbar, istrinya tuh dokter siapa tuh ya, yang di dosen punya klinik di psikologi di mana di Pontianak ya. Nanti datengin Mas Haris dan istrinya lah gitu ya. Siapa lagi yang mau tanya? Ya, Jogja tempatnya bagus banget. Kalau UGM tuh udah super lah ya. Itu udah membantu UMY, UIN, Ahmad Dahlan, gitu ya. Udah banyak. Ya, Mbak Lucia sebagai Katimker itu dengarkan suara rakyat. Amin, 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 amin. Mbak Lucia dengarkan suara cerita rakyat dari di Danau Toba jauh. Mudah-mudahan terkabulnya doa doa yang banyak akan terkabul ya. Nanti kalau yang mau nanya ya, insya Allah ya. Doa dan harapan kan selalu harus positif ya. Nanti Lampung udah saya kasih tadi ke Mbak Fitri ya, udah kasih ke Lolita sama psikolog. Pokoknya yang saya hafal kasih semuanya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di besok. Jangan lupa olahraga. Makasih. Soalnya Katimker kita itu tiap hari penuh dengan pelarian. Jadi Dokter Lucia datang pagi-pagi itu kantor 5:30, kurang lebih memutari Kemenkes itu minimal 5 kali sampai 7 kali. Jadi kalau kita nggak lihat baris itu kita rasanya malu. Terima kasih. Iya, Bapak Ibu yang ada di Zoom, barangkali ada pertanyaan terkait LMS, sedang proses ya, jadi mohon ditunggu saja, nanti akan kami verifikasi terkait permintaan aksesnya, begitu. Semoga menjawab ya Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom, jadi berproses ya. Kita sudah tampung semua. Baik, terima kasih. Kita cukupkan untuk hari ini Bapak Ibu. Untuk daftar hadir, izin panitia ada daftar hadir kah? Bu Daning? Besok ya. Oke, jadi untuk daftar hadir besok ya Bapak Ibu sekalian. Jadi bisa beristirahat sekarang malam ini. Terima kasih. Masih ada snack di luar, siapa tahu bisa dibungkus makan di kamar sambil nonton.
Kontaknya bisa dicolek supaya bisa dipercepat untuk pembatalannya. Terima kasih, selamat istirahat. Iya, kalau ternyata tadi salah mendaftar, yang ini ya, tenaga lainnya, tadi mungkin karena Budi. Tapi ternyata kan akunnya bahas. Jadi itu perubahannya harus ke admin LMS. Karena ini bukan di